Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Jumpa bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Cerita Lembah Keramat Part 2. Rumi, kita nggak bisa begini terus. Kejadian semalam benar-benar udah parah. Mas nggak mau kejadian seperti di kampung terulang lagi. Ucapku pada Rumi yang masih tidak mengerti tentang kejadian semalam. Iya mas, Rumi juga takut. Tapi Rumi juga nggak tahu harus gimana. Jawabnya dengan cemas. 2 gelas minuman hangat disajikan oleh Ismi yang berbaik hati, memberikan kami tumpangan di kontrakannya setelah menolong kami semalam. Ismi, kamu bisa bantu kami nggak? Mungkin aja kamu mengerti tentang permasalahanku, tanya Rumi pada Ismi. Ismi hanya menghela nafas dan menggeleng. Seandainya mbahku masih ada, mungkin aku bisa membantu. Namun sekarang, aku nggak lebih dari perempuan biasa yang kebetulan saja bisa melihat makhluk itu, jelas Ismi. Perempuan biasa bisa melihat hal gaib dan tidak ketakutan, menurutku adalah hal yang sangat luar biasa. Ismi, terima kasih ya. Kalau nggak ada kamu semalam, kita nggak tahu harus ngapain, ucapku pada Ismi. Sebenarnya ada satu hal lagi yang saya ingin tahu. Akhir-akhir ini saya sering mendapatkan mimpi yang menunjukkan sebuah pemandian kuno di tengah hutan, dan banyak ular yang mengelilingi pemandian itu. Mungkin kamu ada petunjuk soal ini? Ismi berpikir sejenak, mencoba mengingat barangkali ia mengerti sesuatu tentang hal itu. Kalau soal pemandian dan ular, saya belum ada petunjuk. Tapi dari cerita Mas Dimas, bisa jadi mimpi itu merupakan petunjuk atas sesuatu, jawab Ismi. Pemandian, ular. Tiba-tiba Rumi menggumam. Mas, Rumi sedikit ingat waktu desa diserang oleh santet. Ada kejadian yang mungkin ada hubungan dengan dua hal itu. Kali ini Rumi mencoba menceritakan apa yang ia alami. Kampung Serawen, sebuah kampung kecil di pinggiran kota yang terletak di Jawa Timur. Walaupun bukan kampung yang besar, setidaknya ujung jalan kampung ini masih dilalui kendaraan umum yang menuju desa yang lebih besar di sebelah kampung kami. Mungkin karena letaknya dikelilingi hutan-hutan kecil, kampung kami jarang sekali dikunjungi oleh warga dari desa lain, kecuali bila memang mereka memiliki kerabat di sana atau pedagang keliling yang kebetulan melintas. Hari ini warga kampung Serawen beraktivitas seperti biasa. Beberapa ada yang mencari makan ternak dan ada yang mengurus kebun mereka. Saat itu aku sedang membantu ibu untuk menimba air di sumur. Saat itulah tiba-tiba seorang warga tiba-tiba berlari menuju desa. Ular, tolong pak, di kebun saya banyak ular, ucap pemuda itu. Warga yang mendengar teriakan orang itu segera berlari dan mengecek ke kebun pemuda itu. Dan benar, sangat banyak ular yang mengelilingi kebun itu dan bersiap memasuki desa. Sebagian warga mengambil obor dan mencoba mengusir ular-ular tersebut. Namun ternyata semakin banyak ular yang mencoba memasuki desa melalui tempat yang lain. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba seorang pria tua berpakaian hitam yang tidak dikenal muncul dari luar desa. Ora sopan, mereka jatahku, ucap orang itu yang dengan santai melemparkan garam yang sudah ia bacakan sebagai mantra ke arah ular-ular itu. Ajaibnya, ular-ular itu segera pergi tanpa perlawanan. Hari berlalu tanpa ada seorang pun warga yang mengetahui siapa orang yang mengusir ular itu. Namun ada yang mengatakan, pria tua itu kembali pada malam hari dan terlihat di dekat sumur. Seperti biasa, aku dan ibu melakukan rutinitas menimba air di sumur. Sementara bapak bekerja dengan membantu di ladang tetangganya. Sayangnya, sebelum sempat sampai di sumur, seekor ular muncul dari dalam semak-semak dan menyerangku dan ibu. Tanpa menunggu lama, racun dari ular itu bereaksi dan membuat kami terjatuh. Warga berlari menolongku, namun hal aneh terjadi.
Sebelum aku kehilangan kesadaran, aku melihat ibunya mengamuk seperti kesurupan. Ia menyerang siapapun yang mendekat, sampai bapak datang dan mencoba menahan ibu di bangunan tua di belakang rumah. Entah beberapa kali aku pingsan dan kembali sadar. Setiap kehilangan kesadaran, seperti sebuah mimpi memperlihatkanku perbincangan antara dua makhluk mengerikan. Salah satunya seperti orang yang mengusir ular kemarin, dan mirip seperti sosok yang sering diceritakan warga, Topo Ulo. "Mereka jatahku, jangan kau sentuh mereka," ucap Topo Ulo di tengah kegelapan itu. Perlahan sesosok wanita berpakaian keraton muncul di hadapannya. Sosok ular-ular mengerikan muncul dari kegelapan mengelilingi mereka berdua. Leluhurnya sudah membuat perjanjian denganku. Tidak ada satupun kesempatanmu mendapatkannya. Setelahnya tidak ada perbincangan di antara mereka. Hanya terlihat ular-ular yang mengabdi kepada mereka, saling memakan satu sama lain. Tiba-tiba aku tersadar di tengah malam. Terdengar suara yang ramai dari luar rumah yang membuatku semakin bingung. Aku memaksa tubuhku untuk berjalan keluar rumah. Di sana sudah bergelimpangan tubuh warga desa, dan yang mengerikan, jasad mereka terbaring dengan darah yang mengalir dari setiap lubang tubuh mereka. Beberapa yang masih hidup mencoba membantu, tapi seperti sedang menunggu waktu. Satu persatu dari mereka pun mati dengan cara yang sama. Tiba-tiba bapak masuk menerobos ke rumah dan buru-buru mengambil sesuatu dari dalam lemari. Tanpa berbicara apa-apa, bapak menggendongku dan membawaku ke bangunan belakang tempat ibu berada. Ibu. Aku mencoba berbicara pada ibu yang hanya terdiam di sudut gelap bangunan itu. Namun bukan menjawab. Ibu hanya menggeram dan mengamuk ke arah kami. Beruntung bapak memasangkan rantai yang dibalutkan kain ke kaki ibu agar ia tidak melukai kami. "Bapak, apa maksud ini semua?" tanyaku. Bapak menghela nafas sambil mempersiapkan sesuatu. "Leluhur ibumu pernah melakukan perjanjian dengan makhluk berbahaya saat masih tinggal di desanya dulu. Bapak pikir dengan pindah ke kampung bapak di sini, kita akan aman," jelasnya. Bapak tidak menyangka malah ada bencana lain di desa ini. Bapak membentuk sebuah gumpalan berwarna hitam dan menghampiriku. "Semoga dengan ini kamu bisa selamat." Itu adalah kata-kata terakhir bapak sebelum ia memasukkan benda itu ke dalam mulutku dan membuatku menahan rasa sakit yang masuk ke tenggorokanku. Tak lama setelahnya, sesuatu yang terjadi kepada warga juga terjadi kepada bapak. Darah menetes dari lubang mata, hidung dan telinganya hingga ia terjatuh di tanah. Aku menangis dengan sisa tenaga yang ada padaku. Samar-samar terlihat sosok dua ular besar masuk menghampiri tempat ini. Tidak ada hal lain yang kuingat setelahnya, sampai Mas Dimas datang menyelamatkanku di sebuah goa bersama Mas Danan dan Mas Cahyo. Cerita yang cukup panjang terdengar dari Rumi. Aku tak menyangka adikku mengalami hal semengerikan ini, sementara aku hidup tenang di kota ini. Ismi terlihat mencoba menenangkan Rumi yang terlihat masih trauma dengan kejadian itu. "Mas Cahyo itu temannya Mas Ardian bukan? Muridnya seseorang yang sering dipanggil Pak Le." Tiba-tiba Ismi menanyakan hal yang tidak pernah kuduga. "Kamu kenal Cahyo sama Pak Le?" tanyaku pada Ismi. Ia hanya menggeleng. Namun ia menceritakan sesuatu kejadian saat ia menelpon penyiar radio tengah malam yang berusaha mencari benda bernama tabuh watu ringin untuk menolong Cahyo dan Pak Le. Saat di rumah Mbah, Mas Ardian nelpon seorang pria bernama Cahyo dan Pak Le. Katanya korek api ini sebenarnya milik Pak Le. Aku menoleh pada Rumi dan sepertinya kami mengambil kesimpulan yang sama. Benar, aku ingat. Cahaya api di korek itu mirip ilmu yang digunakan Pak Le. Aku mengatakan itu dengan raut muka yang sedikit senang. Sekarang tidak ada lagi kecurigaanku pada Ismi. Kalau dia pernah menolong Cahyo dan Pak Le, berarti dia memang benar-benar orang baik. Cukup lama kami berpikir, namun tidak ada jawaban dari ujung permasalahan ini.
Apa kita harus ke kampung ibu? Ucap Rumi tiba-tiba. Aku mencoba mengingat cerita dari orang tua kami tentang kampung asal ibu yang terletak di sebuah lembah. Tapi kata bapak, kampung ibu sudah nggak ada. Balasku pada Rumi. Mungkin kita bisa ke sana dan mencari tahu dari warga sekitar. Entah mengapa Rumi terlihat begitu ngotot untuk pergi ke sana. Sebenarnya semenjak kejadian yang menimpa Rumi, aku sudah punya pikiran untuk mencari tahu tentang kampung ibu. Namun Pak Lek melarangku. Pak Lek berjanji akan mencari tahu tentang tempat itu, sementara aku memulihkan kondisi mental Rumi terlebih dahulu. Mungkin ini sudah waktunya untuk menyusul Pak Lek. Ya sudah, Sabtu ini kita ke sana, ucapku pada Rumi. Rumi terlihat lega ketika aku sepakat, namun tetap terlihat rasa khawatir di wajahnya. Apa kalian punya kenalan yang bisa membantu apabila terjadi sesuatu? Tanya Ismi. Aku mengecek layar handphoneku dan jariku terhenti di sebuah nama Mas Danan. Seharusnya Danan bisa membantu. Namun saat ini, dia sedang mencari cara untuk menyelamatkan Cahyo. Rasanya tidak mungkin kita meminta tolong padanya, jawabku. Rumi mengangguk setuju. Sepertinya kami memang tetap harus menghadapi resiko perjalanan ini sendiri. Ismi terlihat bertingkah sedikit aneh. Ia menoleh ke beberapa arah, seolah mencari sesuatu. Kenapa Ismi? Tanya Rumi padanya. Sepertinya kalian memang harus ke sana. Sudah ada yang menunggu kalian, ucap Ismi. Aku dan Rumi heran dengan ucapannya yang muncul secara tiba-tiba. Aku akan ikut dengan kalian. Walaupun aku tidak punya ilmu sehebat Mas Cahyo, setidaknya aku bisa menjadi perantara kalian dengan seseorang yang memberiku petunjuk ini, lanjutnya. Entah kami harus senang atau khawatir, keberadaan Ismi yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus memang akan sangat membantu kami. Namun kami juga tidak mau terlalu melibatkan Ismi dengan permasalahan kami yang bisa saja membahayakannya. Kamu benar mau membantu kami? Tanyaku pada Ismi. Ia mengangguk seolah tidak ragu dengan keputusannya. Entah, setelah mendengar cerita mengenai orang-orang seperti Mas Cahyo, Mas Danan dan Pak Lek yang siap membantu siapa saja, aku seperti merasa memiliki tanggung jawab atas kelebihan yang aku miliki ini. Jelas Ismi. Jangankan saya, Mas Ardian dan kawan-kawannya, mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam hal gaib pun sampai bisa tergerak dengan perbuatan mereka. Aku mencoba memahami yang diucapkan oleh Ismi. Memang setelah melihat apa yang Danan, Cahyo dan Pak Lek lakukan, aku juga jadi berharap bisa membantu orang lain seperti yang mereka lakukan. Ya sudah, terima kasih banyak ya. Yang pasti kita harus tetap tahu batasan masing-masing, perintahku. Kami bertiga sepakat perjalanan ini pasti akan cukup berbahaya. Namun dengan adanya Ismi, mungkin resiko itu bisa kita minimalisir. Aku akan meninggalkan pesan untuk Nia, teman kantorku, untuk berjaga-jaga apabila sampai terjadi apa-apa. Dan mungkin aku juga akan mengirim pesan pada Danan, sekedar memberi informasi, ucapku pada mereka. Memang setelah kepergian kedua orang tua kami, tidak ada lagi orang dekat yang kami miliki selain mereka. Ismi, mungkin kamu juga bisa memberi kabar ke orang tuamu juga, supaya mereka tidak khawatir, perintahku pada Ismi. Saya sudah tidak punya orang tua, Mas. Selama ini saya tinggal sama Mbah, jelasnya. Kupikir setelah mengatakan itu, wajahnya akan terlihat sedih. Namun ternyata yang terlihat hanyalah wajah wanita kuat yang mampu menjalani semua beban hidupnya. Tapi saya akan ngabarin kenalan saya, mereka yang membiayai tempat tinggal dan biaya kuliah saya, Mas Ardian dan teman-teman dari radio tengah malam. Sebuah kobaran api panas menyala di tengah-tengah ruangan yang sudah lama tidak pernah kumasuki. Satu tempayan besar yang berisi air sudah siap di sebelah api, dengan 7 rupa kembang yang kutaburkan di permukaannya. Beberapa kali kupukulkan keris yang telah kubakar hingga menyala berwarna merah dengan sebuah palu besar peninggalan keluargaku. Keris itu sudah kehilangan kekuatannya. Apalagi yang kau harapkan?
Sebuah suara muncul bersamaan dengan hadirnya roh seseorang yang tubuhnya masih terjebak di lembah keramat. Bimo, leluhurku dulu adalah empu pembuat pusaka yang terkenal di kerajaan tempatnya mengabdi. Ucapku sambil berkali-kali memandang bilah keris yang kutempa dan kembali memukulnya. Anggaplah ini adalah caraku menebus dosa kepada leluhurku karena telah meninggalkan ilmu yang mereka turunkan kepadaku. Mendengar ucapanku, roh Bimo mendekatiku dan memperhatikan lebih dekat kerisnya yang sedang kutempa. Teknik yang luar biasa. Aku bisa melihat simpul aliran tenaga yang kau masukkan di setiap pukulanmu, ucapnya. Berkali-kali aku menghantamkan pukulan ke keris itu dengan keras. Tidak peduli seberapa banyak keringat yang terjatuh, aku harus tetap menyelesaikan keris ini. Walaupun wujud keris itu bisa kembali seperti semula. Apa Mbah bisa menarik kesaktiannya lagi? Tanya Bimo yang masih penasaran. Tidak, sisi terang keris Sukma Geni ini akan mampu meneruskan kesaktiannya dengan darah mereka yang terpilih, dan ketajaman sisi gelapnya akan melindungi mereka dari darah yang terkutuk. Ucapku yang berusaha meyakinkannya. Sebuah senyuman muncul di wajah Robima. Dia pun segera menjauh, seolah mulai percaya dengan apa yang kulakukan. Baiklah, kupercayakan pusaka leluhurku ini padamu. Namun pasti Mbah Jiwo juga sudah tahu, untuk membuat satu bilah lagi tidak cukup dengan bahan biasa. Tepat setelah roh Bimo berhenti berbicara, suara benda besar terdengar jatuh dari langit, menghantam tanah tepat di pekarangan rumahku. Aku segera meletakkan pekerjaanku, membersihkan tanganku dan segera keluar, mengambil benda yang sengaja kupanggil dari tempat yang jauh untuk menyempurnakan keris Sukma Geni. Sebuah pusaka milik seseorang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk menolong orang lain tanpa ragu sedikit pun, bahkan untuk orang yang sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Tunggulah, sebelum orang-orang yang kau maksud itu datang, keris sakti Sukma Geni ini akan selesai sepenuhnya untuk membantu kalian melewati rintangan ini. Ini adalah janji dariku, Ki Jiwo Setro. Setelah mendiskusikan beberapa kali, akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke desa tempat ibu berasal. Sepertinya Ismi juga memiliki alasan tersendiri untuk membantu menyelesaikan permasalahan kami. Beberapa kali kami berganti bis antar kota untuk mencapai tujuan kami. Saat langit mulai gelap, sebuah mobil angkutan umum menurunkan kami tepat di depan gerbang sebuah desa. "Kampung ibu di sini, Mas?" tanya Rumi padaku. "Bukan. Dari sini kita masih harus berjalan cukup jauh ke arah lembah. Tapi sebaiknya malam ini kita menginap dulu di desa ini," jawabku. Seingatku, untuk mencapai desa ibu, kami harus melewati desa ini terlebih dahulu dan melewati hutan-hutan yang menghubungkan kedua desa. Namun karena sudah malam, mungkin kami akan meminta izin kepala desa untuk menumpang menginap di balai desa, rumah singgah, atau tempat apa saja yang bisa membuat kami beristirahat menunggu pagi. Ya sudah, Mas coba cari tahu tempat kepala desanya dulu ya, ucapku. Nggak usah Mas Dimas, sudah ada yang menyambut kita, ucap Ismi tiba-tiba. Dari jalan desa, terlihat seorang pria yang terlihat sudah cukup tua menghampiri kami dari gelapnya malam. "Saya sudah menunggu kalian," ucap orang itu. Aku dan Rumi merasa bingung. Kami tidak pernah merasa meminta siapapun menjemput kami di desa ini. Namun mengapa orang ini bisa mengetahui kedatangan kami? Di tengah kebingungan kami, tiba-tiba Ismi mendahului kami dan mengikuti orang itu. "Ismi, kamu kenal bapak itu?" tanya aku padanya. Ismi menggeleng. "Enggak, tapi bapak ini bukan orang jahat," ucap Ismi pada kami. Mendengar ucapan Ismi, kami mencoba menahan kecurigaan kami dan mengikuti orang itu. "Nama saya Jiwo. Kalian boleh memanggil saya Mbah Jiwo," ucapnya memperkenalkan diri kepada kami. Mendengar ucapannya, kami segera memperkenalkan diri kami masing-masing. Sebuah perkenalan yang singkat,
Tapi sepertinya Mbah Jiwo merasakan sesuatu dari Rumi. "Mbah," ucap Ismi yang mungkin ingin membuka pembicaraan selama perjalanan. "Sudah, bicaranya nanti saja setelah di rumah," potong Mbah Jiwo yang terus berdiam diri, hingga kami sampai di sebuah rumah kayu yang cukup besar dengan halaman kebun yang cukup luas. Kami mengikuti Mbah Jiwo menuju ke dalam rumah, namun tidak dengan Ismi. Ia yang pertama percaya dengan Mbah Jiwo, kini terhenti di depan rumahnya dengan wajah yang pucat. "Kenapa, Ismi?" tanyaku yang khawatir padanya. Ia hanya menggeleng dengan wajahnya yang ketakutan dan tetap tidak berani masuk ke rumah Mbah Jiwo. Mbah Jiwo yang melihatnya segera menghampirinya. "Rupanya kamu juga punya kemampuan. Jangan khawatir, nanti akan kujelaskan siapa mereka," ucap Mbah Jiwo yang berjalan mendampingi Ismi yang ketakutan. "Ismi, bukannya kamu sudah biasa melihat hantu? Memangnya apa yang bisa bikin kamu takut begini?" tanya Rumi yang penasaran. "Kalau hantu atau roh penasaran aku sudah biasa. Tapi yang ada di halaman rumah ini, sudahlah, biar Mbah Jiwo sendiri yang menjelaskan," ucapnya yang masih mengambang. "Ini, diminum dulu. Kalian pasti capek kan?" ucap Mbah Jiwo sambil mengantarkan beberapa gelas teh hangat untuk kami. Dengan segera kami menghabiskan minuman pemberiannya dan bersiap mendengar penjelasan atas semua ini. Sebelum saya menjelaskan tentang yang ada di halaman rumah saya, sepertinya saya harus menjelaskan mengapa saya mengajak kalian ke sini, ucap Mbah Jiwo sambil meletakkan sebuah keris ke atas meja. "Aku mengenal keris ini. Ini adalah keris yang sama dengan yang kulihat di rumah Pak Karyo. Sebuah keris pusaka milik Pak Lek Bimo." "Mbah, ini punya Pak Lek Bimo kan?" tanyaku. Ia mengangguk. "Pak Lek Bimo? Jangan-jangan dia roh yang berbicara kepada saya dan menuntun kami ke tempat ini?" tanya Ismi pada Mbah Jiwo. Mbah Jiwo mengangguk sekali lagi. Rupanya ini alasan mengapa Ismi mantap mengantar kami ke tempat ini. Dengan kemampuannya untuk melihat roh, mungkin saja Pak Lek berusaha menggunakan kemampuan Ismi itu untuk membantu kami. Aku mulai mengerti. Namun bersamaan dengan itu, aku menyadari sesuatu. "Mbah, apa terjadi sesuatu dengan Pak Lek? Apa Pak Lek dalam bahaya?" ucapku yang mulai panik. Mendengar ucapanku, Rumi juga mulai sadar ketika Pak Lek menyampaikan pesan dengan cara seperti ini. Mungkin terjadi sesuatu yang gawat yang menimpa Pak Lek. "Sudah, kalian tenang dulu. Pak Lek masih hidup. Dan benar apa kata kalian saat ini, ia sedang dalam bahaya," ucap Mbah Jiwo. Maksud Mbah Jiwo apa? Berarti kita harus segera menolong Pak Lek," ucapku dengan nada yang cukup keras. Tidak mungkin kami membiarkan Pak Lek celaka setelah mencoba membantu kami. Mbah Jiwo terlihat menghela nafasnya dan mencoba menenangkan diri. "Bimolah yang telah memberitahukan soal kedatangan kalian ke sini. Namun tak kusangka yang datang hanya bocah-bocah seperti kalian," ucap Mbah Jiwo. Maksud Mbah apa?" tanya Rumi yang penasaran. Tak mau kami salah paham, Mbah Jiwo segera menceritakan saat kedatangan Pak Lek ke desa ini. Ia berusaha menyelidiki tentang kutukan yang menimpa kami. Disinilah Pak Lek kenal dengan Mbah Jiwo. Pak Lek menemukan banyak kejadian aneh di desa ini, hingga akhirnya memutuskan untuk turun ke lembah untuk mencari pemandian seperti pada mimpi yang kuceritakan pada Pak Lek. Sayangnya itu seperti sebuah jebakan. Makhluk halus berwujud wanita cantik dengan pakaian keraton mengirimkan ratusan ular anak buahnya untuk menyerang Pak Lek, hingga Pak Lek terpaksa bermeditasi untuk melindungi diri dan tidak dapat meninggalkan hutan itu. Namun sebelumnya, Pak Lek sempat menitipkan keris miliknya pada Mbah Jiwo dan menunggu kami. "Berarti sekarang Pak Lek masih terjebak di lembah itu," ucapku memastikan. Mbah Jiwo mengangguk. "Sekarang kutanya kalian, setelah mendengar kondisi Bimo dan yang terdapat di lembah itu, apa rencana kalian?" ucap Mbah Jiwo. Kami berpikir sejenak,
Benar ucapannya, tidak ada satupun dari kami atau bahkan kami bertiga sekaligus yang memiliki kemampuan untuk menolong Pak Le atau menghadapi sesuatu yang ada di lembah itu. Kami tidak tahu, Mbah. Kami kesini juga karena menerima serangan dari makhluk-makhluk halus dan tak menyangka kalau ternyata yang ada di sini lebih mengerikan. Ucap Rumi yang mulai merasa sedih melihat apa yang harus kami hadapi. Kami termenung. Setelah sampai ke tempat yang kami tuju, ternyata kami tidak bisa melakukan apa-apa. Hal ini cukup membuat kami kecewa. 3 hari. Tiba-tiba Mbah Jiwo mulai berbicara. Saya akan mengajari kalian beberapa ilmu untuk kalian. Setelah itu, kita akan mengembalikan keris ini kepada Bimo. Maksudnya, Mbah Jiwo ingin mengajarkan kami ilmu batin, ucapku. Tidak ada ilmu yang bisa didapat dalam waktu singkat. Namun saya akan mencoba mengajarkan kalian untuk melindungi diri agar tidak mati sebelum bertemu Bimo, ucapnya. Saat ini tidak ada pilihan lain, hanya ini satu-satunya cara untuk kami menyelamatkan Pak Le dan menyelesaikan semua permasalahan kami. Kami menyetujui tawarannya dan bersiap mendengarkan perkataannya. Mbah Jiwo menoleh pada Ismi seolah ingin menceritakan sesuatu. Semua makhluk yang ada di luar, mereka adalah penghuni asli lembah keramat yang sengaja menghindar dari ancaman makhluk yang sekarang menguasai lembah itu. Kami mencoba menyimak, tapi tetap saja penjelasannya tidak membuatnya tenang. Saya tidak pernah melihat makhluk-makhluk semengerikan itu, ucap Ismi. Sayangnya, mungkin mereka satu-satunya cara agar kalian bisa mencapai lembah itu, balas Mbah Jiwo. Kami tak mengerti maksudnya, namun setelahnya ia mengeluarkan 3 buah batu berwarna hitam dan meletakkannya di depan kami. Kalian tahu apa itu hodam? Tanyanya. Maksud Mbah Jiwo, makhluk yang mendampingi seseorang atau yang menghuni suatu benda, jawab Ismi. Mbah Jiwo mengangguk dan melanjutkan penjelasannya. Ketiga batu ini berasal dari desa yang ada di lembah itu. Benda ini memiliki kemampuan untuk menjadi wadah dari roh-roh yang berasal tempat batu ini berasal. Kami memperhatikan ucapan Mbah Jiwo, namun tatapan mata Rumi terlihat cukup aneh. Ia terlihat mencoba memperhatikan dengan jelas benda yang ditunjukkan oleh Mbah Jiwo. Mas, sepertinya Rumi pernah melihat benda ini, ucapnya. Yang benar Rumi, di mana? Tanyaku. Rumi mencoba mengingat-ingat, namun sepertinya ingatannya tentang benda itu bukanlah ingatan yang baik. Waktu kampung Serawen terkena santet, Bapak memasukkan benda serupa dengan ini ke mulut Rumi dan memaksa Rumi untuk menelan. Katanya benda ini bisa membuat Rumi selamat. Jelasnya. Aku ingat cerita Rumi sebelumnya tentang kejadian itu, namun aku sama sekali tidak menyangka bahwa bentuknya seperti yang saat ini ditunjukkan Mbah Jiwo. Mbah Jiwo menghela nafas seolah mengambil kesimpulan. Jika yang kamu ceritakan itu benar, berarti orang tua kalian benar berasal dari desa di bawah lembah itu, ucap Mbah Jiwo. Sebaiknya kita tidak membuang waktu lebih lama lagi. Biarkan saya memeriksa apa isi benda yang ditelan oleh Rumi, dan sampai saya selesai, tugas kalian berdua adalah mengisi ketiga benda ini dengan makhluk yang ada di halaman rumah. Makhluk yang ada di halaman rumah? Maksudnya makhluk yang tadi membuat Ismi ketakutan. Maksudnya kami harus menjadikan mereka hodam atas benda ini? Tanya Ismi yang terlihat tidak siap. Temui mereka. Cari di antara mereka yang sekiranya berguna untuk menolong kalian dan bacakan mantra ini. Perintah Mbah Jiwo sambil mengucapkan mantra yang sepertinya berasal dari bahasa Jawa kuno. Tapi Mbah, kami tidak tahu caranya. Bahkan saya saja tidak bisa melihat mereka. Ucapku yang masih benar-benar bingung. Ismi terlihat terpaku pada suatu sisi rumah ini dan seketika ekspresinya berubah. Saya akan membantu Mas. Mereka juga memiliki tujuan dengan kita untuk kembali ke lembah itu. Ucap Ismi seolah telah mendapat petunjuk dari sesuatu.
Aku cukup bingung dengan perubahan ekspresi Ismi. Namun rupanya itu terjadi juga dengan Mbah Jiwo. Ternyata dia di sini, ucap Mbah Jiwo yang tiba-tiba tersenyum. Kami mengeluarkan korek api yang ia gunakan untuk menolong kami dan segera menyalakannya di ruangan ini. Seketika cahaya api putih menyinari seluruh ruangan. Terlihat beberapa bayangan-bayangan roh dari pusaka yang menggantung di dinding ruangan di rumah Mbah Jiwo. Tapi satu yang pasti, Ismi bermaksud menunjukkan sesosok yang kami kenal di sudut ruangan itu. Itu adalah roh Pak Lek yang memisahkan diri dari raganya yang terjebak di lembah. Pak Lek? Ucapku menghampirinya yang segera disusul oleh Rumi. Pak Lek nggak apa-apa? Tanyaku. Terlihat Pak Lek tersenyum setelah melihat kami bertiga. Mbah Jiwo, kutitipkan mereka padamu. Maaf merepotkanmu begitu banyak, ucap Pak Lek pada Mbah Jiwo. 3 hari, bertahanlah sampai 3 hari ke depan. Kami akan siap menyelamatkanmu, balas Mbah Jiwo. Setelah mendengar jawaban Mbah Jiwo, perlahan roh Pak Lek mulai menghilang dari sinaran cahaya korek api yang dipegang Rumi. Pak Lek, apa kita harus meminta tolong Mas Ganan untuk menolong Pak Lek? Tanyaku terakhir kali untuk memastikan keputusan kami. Sebelum sempat menghilang, Pak Lek terlihat menggeleng. Bukan Danan, kalianlah kunci yang mampu menyelesaikan permasalahan ini. Itu suara Pak Lek sebelum ia menghilang. Sepertinya Pak Lek membutuhkan tenaga yang besar untuk memisahkan sukmanya dari tubuhnya, sehingga hanya mampu menyapa kami dengan sedikit waktu. Setelah kejadian tadi, aku membulatkan tekad untuk melaksanakan perintah Mbah Jiwo, menemui makhluk-makhluk yang ada di halaman rumah itu. Tanpa menunggu lama, aku berpamitan dan keluar bersama Ismi. Pintu rumah dibiarkan terbuka, tujuannya agar Mbah Jiwo bisa mengawasi apabila terjadi sesuatu pada kami berdua. Di satu sisi, aku juga bisa melihat kondisi Rumi bersama Mbah Jiwo. Oke Ismi, kita mulai dari mana? Ismi mencoba memberanikan diri melihat ke sekitar. Sepertinya wujud makhluk-makhluk ini begitu mengerikan, sehingga membuat Ismi sangat gugup. Gak tahu mas, wujudnya banyak. Ada makhluk tanpa kepala, makhluk bertangan panjang yang bergelantungan di atas pohon, gagak besar berkaki 1. Aku tidak mampu membayangkan semua ucapannya. Semuanya terdengar mengerikan. Apa yang paling mencolok? Tanya aku mencoba membuat Ismi lebih fokus. Itu. Ismi menunjuk sesuatu, raksasa yang berdiri di sebelah pohon itu, ucap Ismi. Aku segera mengajaknya berjalan ke arah sana dan memperhatikan sekitar. Memang terasa hawa yang mengerikan, tapi aku benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Ini, gunakan ini, ucap Ismi yang menyerahkan korek api yang tadi kami gunakan. Benar, setelah api dari korek itu menerangi penglihatan kami, sebuah kaki yang sangat besar terlihat di hadapanku. Butuh mendongakkan kepalaku cukup tinggi untuk bisa melihat wajah dari makhluk itu. Dengan segera aku mengeluarkan benda hitam pemberian Mbah Jiwo dan menyodorkan pada makhluk itu. Namun sepertinya tidak ada reaksi dari makhluk itu. Ia hanya menatapku dengan matanya yang merah dari ketinggian. Mendadak terdengar sebuah suara dari sekitar kami. Aku mencari asal suara itu, namun tidak kutemukan. Orang ono kuwi carane. Bukan seperti itu caranya. Berkali-kali kami mencari, namun banyaknya makhluk halus di kebun ini membuat kami tidak dapat membedakan suara mereka. Saat kami mulai kembali menoleh ke arah raksasa itu, sebuah kepala dengan wajah yang penuh darah jatuh menggantung tepat di hadapanku. Aku yang kaget terjatuh di tanah dan menjauh dari makhluk itu. Namun ternyata bukan kepala itu pelakunya, melainkan sesosok makhluk berwujud anak kecil yang memainkan rambut kepala itu untuk mengagetkanku. Ada yang kaget, ucap makhluk itu yang terlihat puas setelah mengagetkan kami.
Aku dan Ismi segera menjaga jarak dan bersiap untuk pergi. Namun bocah itu segera melompat dari atas pohon dan mengambil lagi bulatan kepala yang ia gunakan untuk menakuti kami. Siapa kamu? Tanya aku masih dengan kakiku yang lemas. Sungguh memalukan, di saat seperti ini malah Ismi yang membantuku untuk berdiri. Aku Demit. Jawab anak itu dengan polos. Sebenarnya tidak ada yang salah dari ucapannya, namun aku belum pernah mendengar ada setan yang mengaku dirinya setan. Makhluk itu berjalan mendekatiku, masih dengan menggendong kepala tadi dan menyodorkannya pada kami. Nek iki sirai ibuku. Kalau ini kepala ibuku, ucapnya sambil mengulang tawanya tadi. Wajah kepala itu masih terlihat dipenuhi darah dengan rambut panjang yang lusuh setelah dipermainkan oleh bocah itu. Aku mencoba mengatur nafasku, berusaha mempertahankan kesadaranku dari semua kejadian ini. Seandainya pingsan adalah pilihan terbaik, mungkin aku akan memilih itu. Namun tanggung jawab kami terlalu besar untuk melarikan diri dari hal seperti ini. Dek, tadi katanya cara menggunakannya bukan seperti itu. Berarti kamu tahu caranya? Ismi mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara dengan makhluk itu. Sekali lagi bocah itu mengangkatkan kepala yang diakui sebagai ibunya itu dan membuatnya seolah melakukan anggukan. "Ya, aku tahu," ucapnya dari belakang kepala itu. Tidak mungkin hal itu tidak membuat Ismi takut. Namun sepertinya Ismi mencoba membiasakan diri dengan perilaku hantu anak kecil itu. "Omongke sing mbok tawarke. Ucapkan apa yang kalian tawarkan. Kalau mereka mau, mereka akan..." "Omongke sing mbok tawarke. Ucapkan apa yang kalian tawarkan. Kalau mereka mau, mereka akan mendiami benda itu. Jelas bocah itu. Tawarkan? Apa yang bisa kami tawarkan? Jangan-jangan ini perjanjian tumbal. Maksudnya, kami harus melakukan perjanjian tumbal dengan mereka? Tanya aku memastikan. Nek dekno ora gelem, kuwi ya iso. Kalau mereka nggak mau, begitu juga bisa. Ucapnya sambil berlari meninggalkan kami. Kami mencari keberadaannya, namun cahaya api dari korek ini tidak mampu menerangi sejauh itu. Kesini. Terdengar suara bocah itu dari sebuah sumur timba di sebelah bangunan rumah. "Iki koncoku, temenku, siluman penghuni sungai," ucap bocah itu yang segera menghilang lagi. Aku mendekatkan korek api itu dan mengarahkan ke sumur. Seekor makhluk menyerupai ular dengan keempat kaki terlihat menghuni sumur itu. Sesuatu terpikirkan olehku. Aku mengeluarkan benda hitam pemberian Mbah Jiwo dan mengarahkan kepada makhluk itu. "Ikut aku, akan kubawa kau kembali ke sungai tempat asalmu." Ucapan itu terucap setelah aku mengingat sebuah sungai tempat bapak dulu sempat mengajakku saat pertama dan terakhir kalinya kami kembali ke desa ibu. Makhluk itu terlihat bereaksi dan datang menghampiriku. "Ismi, sepertinya berhasil," ucapku pada Ismi, namun ia seperti bersikap aneh. Dalam sekejap, makhluk itu sudah mencapai batu hitam yang ada di tanganku. Namun ia hanya menciumnya dari jauh dan berbalik meninggalkan kami. Melihat itu Ismi terlihat lega. Ia segera menarik bajuku dan membawaku menjauh dari sumur itu. "Mas, Mbah Jiwo meminta kita mengajak makhluk yang bisa membantu kita. Aku rasa makhluk tadi tidak akan bisa banyak membantu," ucap Ismi. Betul juga ucapan Ismi. Hampir saja kami melakukan kesalahan, namun setidaknya kami sudah tahu cara menggunakan benda ini. "Ismi, menurutmu makhluk paling kuat yang mana?" tanyaku. Tanpa berpikir panjang, dengan segera Ismi menunjuk ke sosok makhluk lain. "Itu, dari tadi makhluk itu mengawasi kita," ucap Ismi. Aku mendekatkan korek api itu dan terlihat sesosok makhluk besar dengan kepala berbau seperti Minotaur di cerita-cerita legenda Yunani, namun makhluk ini tidak sekeren itu. Tubuh makhluk ini berwarna hitam legam
dengan ratusan koreng menghiasi kulitnya, seperti sosok seorang makhluk yang kena kutukan. Dia penguasa lembah, aku tidak mau ikutan. Hantu bocah kecil itu muncul dan menghilang lagi menjauh dari kami, seolah sangat ketakutan dengan makhluk itu. Sayangnya, untuk menyelesaikan misi ini, aku harus melakukan pertaruhan ini. Namun baru saja aku mendekat, makhluk itu sudah terlihat mencoba memberikan perlawanan. Aku menggenggam salah satu batu hitam pemberian Mbah Jiwo. Namun, tatapan mata makhluk itu berhasil membuatku menahan langkahku. Sialnya makhluk itu merasa terganggu dan mulai menerjang ke arahku. Ismi menarik tubuhku untuk menghindar dan berlari ke arah rumah. Namun makhluk itu cukup cepat. Cakarnya yang besar berhasil membuatku terjatuh dengan bekas luka di punggungku. Ismi, lari! Panggil Mbah Jiwo! Teriaku yang tidak bisa memikirkan cara lain. Sekuat tenaga aku berusaha menjauh dari makhluk yang tiba-tiba menjadi buas itu. Aku mengingat kembali hal apa saja yang bisa kulakukan saat menghadapi hal seperti ini. Doa-doa yang diajarkan oleh Pak Le, kubacakan tepat di hadapannya. Dan ternyata doa itu mampu membuat makhluk itu untuk terhenti. Sayangnya itu hanya sesaat. Suara geraman yang sangat besar terdengar dari makhluk itu, seolah ingin melampiaskan emosinya. Aku berlari ke arah rumah, namun entah bagaimana caranya, makhluk itu sudah ada di hadapanku. Setidaknya saat ini Ismi sudah hampir sampai ke rumah. Luka di punggungku terasa semakin perih, hingga tak mampu lagi menahan pijakanku. Namun, makhluk berwajah kerbau itu mendekat dan bersiap mengayunkan cakarnya lagi. Wes cukup Ki Maesa Ombo. Tiba-tiba terdengar suara yang menghentikan serangan makhluk itu. Aku mencoba memastikan bahwa suara itu berasal dari mulutku. Apa yang terjadi? Tubuhku bergerak dengan sendirinya dan menghampiri makhluk itu. Dimas, makhluk ini bernama Ki Maesa Ombo, penunggu sebenarnya lembah keramat yang sedari dulu melindungi hutan desa. Ucapan itu keluar dari mulutku seolah ada yang merasuki tubuhku. Aku mencoba mengingat suara yang sangat kukenal ini. Bapak, ini suara Bapak. Bapak, ini benar Bapak. Aku mencoba berbicara, namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutku. Di satu sisi Ismi dan Mbah Jiwo bersiap keluar menolongku. Namun setelah melihatku, Mbah Jiwo menahan Ismi untuk menghampiriku. Tubuhku bergerak dengan sendirinya mengeluarkan batu hitam yang kubawa dan menunjukkannya kepada makhluk berwajah kerbau yang Bapak bilang bernama Ki Maesa Ombo. Ki Maesa Ombo, teman lamaku. Aku meminta tolong untuk melindungi putraku yang ingin pulang ke desanya. Teman lama? Maksudnya Bapak pernah berteman dengan makhluk ini? Ternyata banyak hal dari orang tua kami yang tidak kami ketahui. Namun setidaknya roh Bapak yang merasuki tubuhku ini berhasil menyelamatkanku dari maut. Emosi Ki Maesa Ombo mulai mereda. Ia terlihat berjalan mendekat, diiringi mantra berbahasa Jawa kuno yang diucapkan oleh Bapak, persis seperti yang diajarkan Mbah Jiwo. Sebuah ukiran terbentuk di batu hitam itu, dan setelahnya Ki Maesa Ombo pergi meninggalkanku. Ikuti bimbingan kedua orang yang membantumu ini, Yona. Ucap suara Bapak terakhir kali sebelum aku menguasai kembali tubuhku. Aku tahu dengan jelas yang dimaksud oleh Bapak adalah Mbah Jiwo dan Pak Le. Melihat aku terjatuh, Mbah Jiwo dan Ismi segera menghampiriku. Dimas, kamu gak apa-apa? Tanya Ismi. Aku hanya menggeleng, tapi tetap saja luka di punggungku terasa perih. Benar-benar sebuah kejutan. Bahkan aku sama sekali tidak mengetahui nama makhluk itu. Ucap Mbah Jiwo yang membantu membopongku. Itu tadi Bapak yang merasuki tubuhku. Sepertinya Bapak mengenal baik makhluk ini, ceritaku pada Mbah Jiwo. Kami kembali ke dalam rumah. Rumi yang melihatku terluka segera berlari membantuku. Benar, tadi Mas Dimas dirasuki roh Bapak? Tanya Rumi yang penasaran. Aku mengangguk dan menjelaskan setiap kata yang keluar dari mulutku saat dirasuki roh Bapak.
Rumi terlihat tersenyum mendengarnya. Sepertinya di balik wajahnya yang kuat, ia juga memendam rindu pada bapak dan ibu. Ismi dan Rumi membantu mengobati lukaku dengan rempah dan perban pemberian dari Mbah Jiwo. Dari tempat itu samar-samar aku melihat sosok yang mengintip dari jendela rumah. "Ismi, itu..." tanya aku pada Ismi. Ismi mengangguk dan mencoba melihat keluar, namun makhluk itu melarikan diri dan kembali lagi saat Ismi kembali ke dalam. "Sudah, jangan ngumpet, kesini aja," ucapku. Mendengar ucapanku itu, hantu bocah itu menampakkan wujudnya tepat di depan pintu dengan wajahnya yang pucat dan masih menggenggam kepala yang penuh darah yang dia akui sebagai kepala ibunya. Mas Dimas sekarang bisa melihat makhluk halus?" tanya Rumi. Benar juga, aku baru tersadar setelah serentetan kejadian tadi. Ucapan Rumi ini yang membuatku tersadar bahwa aku bisa melihat mereka tanpa bantuan korek api itu. Aku menoleh bermaksud menanyakan pada Mbah Jiwo, "Aku tidak membuka mata batinmu. Kalau kubuka dengan paksa, ia tidak akan menutup lagi sepenuhnya. Kemampuan itu muncul karena raga dan sukmamu sudah terbiasa dengan keberadaan mereka. Saat nanti urusanmu sudah selesai, kemampuan itu bisa hilang dengan sendirinya." Jelas Mbah Jiwo yang membuatku cukup lega. Ismi kembali menghampiri setan berwujud anak kecil itu. "Ono opo le? Ada apa, Dik?" tanya Ismi dengan ramah, namun hantu bocah itu hanya diam saja. Sepertinya aku mengerti. Aku meninggalkan Rumi dan menghampiri hantu bocah itu dengan membawa batu hitam pemberian Mbah Jiwo. "Kamu pasti mau ikut kembali ke lembah ya?" ucapku pada hantu bocah itu. Makhluk itu tersenyum menunjukkan gigi-giginya yang hitam. Walaupun mulai terbiasa, namun pemandangan itu tetap saja mengerikan. Aku menoleh pada Mbah Jiwo dan ia mengangguk seolah menyetujui keputusanku. Aku mengarahkan batu hitam itu padanya, namun hantu itu menggeleng. "Ibuku melu, ibuku ikut," ucap hantu bocah itu. Aku mengerti, sepertinya kedua batu hitam yang tersisa harus kugunakan untuk membawa mereka. Secara bersamaan, aku dan Ismi membacakan mantra yang diajarkan Mbah Jiwo. Bocah itu menyentuh batu yang ada di genggamanku, dan setelahnya menyentuhkan kepala ibunya ke batu yang dipegang oleh Ismi. Dan setelahnya menyentuhkan kepala ibunya itu ke batu yang dipegang oleh Ismi. Sama seperti sebelumnya, sebuah ukiran terbentuk di batu itu. Setelahnya mereka segera pergi meninggalkan kami. "Dimas, benar nggak apa-apa ngajak mereka?" tanya Ismi. Entah kenapa aku merasa yakin bocah itu punya banyak informasi yang kurasa bisa berguna, jelasku pada Ismi. Dan yang lebih penting, sepertinya mereka membutuhkan pertolongan. Ismi setuju dengan ucapanku dan kami kembali merawat lukaku yang belum selesai diobati. Benar, bukan hanya kekuatan yang kalian butuhkan, kadang informasi yang tepat bisa menyelamatkan kalian, ucap Mbah Jiwo yang duduk terpisah dari kami. Ia terlihat sedang memandangi sebuah batu hitam yang ia letakkan di sebuah meja. "Rumi, jangan-jangan itu benda hitam yang dimasukin ke tubuhmu oleh Bapak?" tanya aku pada Rumi. Iya mas." Yang membuatku khawatir, dengan kemampuanku sekarang, aku melihat batu hitam itu dikelilingi kabut berwarna hitam pekat, seolah ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya. 3 hari sesuai janji Mbah Jiwo pada Pak Lek. Hari ini kami telah mempersiapkan seluruh yang kami bisa untuk bisa selamat saat menjemputnya nanti. Aku menatap tubuhku di cermin tua di rumah milik Mbah Jiwo. Hampir tidak ada perubahan secara fisik dari seorang Dimas sang pegawai kantoran. Namun penglihatanku akan makhluk-makhluk halus yang berada di sekitarku memastikan sebuah perubahan telah terjadi. "Mas Dimas, sarapan dulu," panggil Ismi yang mengetuk pintu kamarku. Aku segera melanjutkan membereskan barang-barangku dan segera menghampiri mereka. "Selamat pagi," ucapku yang segera mengambil posisi duduk lesehan di sampingku Rumi.
Nyenyak tidurnya Mas? Tanya Rumi memastikan. Selama kami menginap di rumah Mbak Jiwo, kami selalu menghabiskan malam dengan berurusan dengan makhluk gaib dan belajar sedikit mengenai ilmu batin. Namun, malam terakhir tadi, Mbak Jiwo memerintahkan kami untuk istirahat senyaman mungkin agar kami siap menghadapi hari ini. Terlihat dari dalam pawon, Mbak Jiwo keluar dengan membawa sepiring lauk. Ayo dimakan. Ini Ismi yang masak, ucap Mbak Jiwo mempersilahkan kami. Saya kaget loh, ada orang kota yang masih bisa masak pakai kompor kayu. Lanjut Mbak Jiwo yang memuji Ismi. Memang rumah Mbak Jiwo cukup besar dan terlihat cukup mewah di antara rumah warga desa lainnya. Namun, di beberapa aspek rumah ini masih menggunakan cara tradisional, mulai dari kompor kayu bakar, pompa manual untuk sumur, hingga lampu Petromax kadang masih digunakan di sini. Walau sebenarnya listrik juga sudah masuk ke tempat ini. Iya Mbak Jiwo, dari kecil sampai besar saya kan juga tinggal di desa. Di rumah mbak saya masaknya juga masih pakai kayu bakar, balas Ismi sambil mengambilkan nasi untuk kami berempat. Wah senang ya mbah, kamu punya cucu pintar masak kayak kamu, ucap Mbah Jiwo. Ismi hanya tersenyum mendengar ucapan Mbah Jiwo. Iya Ismi, masakanmu enak loh, masakan calon istri idaman nih, ucapku yang mencoba ikut menggodanya. Namun setelahnya, kupingku seperti ditarik oleh sesuatu. Udah, makan ya makan aja, gak usah pakai ngegombalin Ismi, ucap adikku Rumi sambil menjewerku. Suasana pagi itu benar-benar menyenangkan. Sudah lama aku tidak pernah merasakan suasana seperti ini. Seolah aku kembali ke masa di mana aku, Rumi, bapak dan ibu masih berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Oh iya Mbak Jiwo, mbahnya Ismi juga orang sakti loh. Dia pernah bantuin Pak Lek juga dulu, cerita Rumi di tengah waktu sarapan kami. Oh ya, siapa namanya? Mungkin saya kenal, tanya Mbak Jiwo. Mbah Rusman mbah, bukan orang sesakti seperti Mbah Jiwo dan Pak Lek. Mbah saya sudah lama memilih tinggal menyendiri di desa kecil di selatan Pulau Jawa dan membesarkan saya di sana, cerita Ismi. Mbah Jiwo terlihat berpikir sejenak, seolah dia mengetahui sesuatu tentang cerita itu. Ki Rusman Basukarna, apa itu nama lengkap mbahmu? Tanya Mbah Jiwo. Ismi terlihat cukup kaget begitu mengetahui bahwa Mbah Jiwo mengetahui nama lengkap dari Mbah Rusman. Mbah Jiwo kenal mbah? Tanya Ismi penasaran. Bukannya menjawab, Mbah Jiwo meletakkan piringnya dan pergi ke belakang. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa sebuah kotak. Kamu tahu benda ini? Ucap Mbah Jiwo sambil menunjukkan sebuah batu sekepalan tangan yang berada di dalam sebuah kotak kayu. Ini, apa mungkin ini watu ringin? Batu dari kayu pohon beringin yang sudah menjadi fosil? Tanya Ismi. Mbah Jiwo mengangguk. Saya tidak mengenal mbahmu, tapi cerita dari warga desa Windualit yang mengantarkan benda ini kepada orang tua saya saja sudah cukup menjelaskan kebaikan dan kehebatan eyangmu itu, cerita Mbah Jiwo. Wah Ismi, ternyata eyangmu juga orang hebat ya. Tapi kok bisa warga desa Windualit sampai mampir ke sini? Tanya aku penasaran. Dari pertanyaanku, Mbah Jiwo menceritakan apa yang ia tahu. Ia bercerita mengenai warga desa Windualit yang datang bertemu orang tua mbah yang dikenal sebagai ahli pusaka. Warga itu menceritakan tentang desanya yang dilanda kutukan bernama Gending Alas Mayit, dan seseorang yang berhasil menghentikannya bernama Ki Rusman Basukarna, yang ternyata merupakan eyang dari Ismi. Warga menitipkan batu itu ke keluarga Mbah Jiwo untuk berjaga-jaga apabila kutukan itu kembali muncul. Wah Ismi, ternyata eyangmu juga sehebat Pak Lek, ucapku yang kagum dengan cerita Mbah Jiwo. Benar kata Dimas, sampaikan salamku untuk eyangmu ya, ucap Mbah Jiwo.
Mendengar kata-kata Mbah Jiwo, raut wajah Ismi berubah. "Terima kasih Mbah, tapi Mbah Rusman sudah nggak ada," cerita Ismi. Mbah Jiwo menarik nafas dan mengerti. Tapi Mbah pergi dengan tenang setelah Mas Cahyo menghentikan kutukan gending alas mayit. Mbah bisa hidup tenang. Belum pernah saya melihat Mbah sedamai itu. Dan saat kepergiannya, benar-benar tidak ada tangis di antara kami, cerita Ismi. Ismi benar-benar orang yang kuat, walaupun ia bercerita begitu. Tetap saja tidak mungkin ada orang yang tidak sedih saat ditinggal oleh orang terdekatnya. Mbah Jiwo tersenyum, tidak menyangka perbincangan di sarapan pagi ini bisa sedalam ini. Syukurlah kalau begitu. Seandainya saya pantas meminta kepada Yang Maha Kuasa, saya juga ingin mengakhiri hidup saya seperti Mbah Rusman. Pergi dengan damai di sisi orang yang menyayanginya, ucap Mbah Jiwo. Setelah itu, kami tidak melanjutkan perbincangan kami lagi dan lanjut menyelesaikan sarapan kami. Ini masih pagi, namun pemandangan di hutan perbatasan desa terlihat menyeramkan untukku saat ini. Sebelumnya aku hanya bisa melihat pohon-pohon dan hewan hutan, namun kali ini, sosok-sosok yang mengerikan terlihat juga olehku di hutan ini. Mungkin inilah pemandangan yang sama seperti yang Ismi lihat semasa hidupnya. "Gak usah takut Mas, mereka roh-roh penunggu hutan. Anggap saja mereka seperti penduduk desa yang tidak kita kenal," ucap Ismi yang mencoba menenangkanku. Kami berangkat pagi, berharap agar kami bisa menyelesaikan masalah ini di waktu terang. Namun rupanya ketika kami mulai menuruni lembah, rimbunya dedaunan mulai menutupi cahaya matahari. "Mbah Jiwo, arah kita bukan ke sana." Tiba-tiba Rumi menunjuk ke satu arah yang berbeda dengan jalur yang ditunjukkan Mbah Jiwo. Kami melihat ke arah yang ditunjuk Rumi, namun hanya terlihat batu dan semak belukar di sana. "Ke sana kemana Rumi? Di sana nggak ada jalan?" tanyaku. "Ada. Tadi ada ular warna putih yang lewat ke jalan itu," jawab Rumi. Kami mencari dengan mata kepala kami, namun tidak terlihat ular berwarna putih sama sekali. "Rumi, jangan ikuti apapun yang kamu lihat di sini ya. Jangan lupa, kamulah incaran utama mereka. Tujuan utama kita di sini adalah menyelamatkan Bimo terlebih dahulu. Untuk apa yang akan kita lakukan setelahnya, biar Bimo yang memutuskan." Ucapan Mbah Jiwo saat itu didengar dengan baik oleh Rumi. Namun Rumi tetap terlihat seolah memperhatikan sesuatu dari beberapa sudut hutan ini. "Hati-hati, kita ambil jalan memutar saja." Tiba-tiba terdengar suara berbisik. Ini adalah suara hantu bocah yang ikut bersama kami dari rumah Mbah Jiwo. "Mbah, hantu bocah itu bilang, lebih baik kita ambil jalan memutar," laporku pada Mbah Jiwo. Mbah Jiwo terlihat ragu, namun sepertinya tidak ada salahnya mencoba mengikuti saran hantu bocah itu. Tepat di percabangan jalan menuju tempat Pak Le terjebak, kami mengambil ke arah persimpangan dengan jalur yang sedikit mendaki. Sampai di penghujung jalur, kami terhenti oleh serangan sebuah makhluk yang jatuh dari atas pohon. "Rumi, awas!" ucapku yang segera menarik tubuhnya ke dekatku. Ekor ular yang sangat besar mencoba melilit kami. Kami berusaha menjauh, mencoba memperhatikan lebih seksama makhluk yang menyerang kami. Namun di sisi lain, sesosok tubuh tanpa kepala merangkak dengan tangannya, menghampiri mencoba meraih Rumi. Itu makhluk apa?" tanyaku pada Mbah Jiwo. Wajar saja aku bertanya. Dari dalam semak terlihat tubuh wanita tanpa kepala dan tanpa pakaian merangkak hanya dengan tangannya. Pinggangnya terlihat sangat panjang untuk ukuran makhluk berbentuk manusia. "Bu, saya belum tahu. Tetap hati-hati," jawab Mbah Jiwo yang bersiap mengeluarkan cambuknya. Belum sempat merespon, tiba-tiba ekor ular sudah muncul dari sisi lain hutan untuk menangkap Rumi.
Namun dengan sigap, Ismi mendorong Rumi untuk menjauh. Sayangnya, ekor ular itu berhasil melilit kaki Ismi dan mencoba menariknya. Mbak Jiwo, Ismi, ucapku yang segera meminta pertolongan. Dengan sigap Mbah Jiwo menyabetkan cambuk pusakanya ke ekor ular itu hingga melepaskan Ismi. Namun yang cukup aneh, tubuh manusia tanpa kepala itu juga terlihat kesakitan. Setelah memperhatikan dengan seksama, ternyata ekor ular yang melilit Ismi merupakan bagian tubuh dari makhluk itu. Dari sudut hutan terlihat samar-samar hantu bocah yang kami bawa dari rumah Mbah Jiwo. Aku segera melihat dan menghampirinya. Kamu bohongin kami. Bukannya kamu bilang ambil jalan memutar? Protesku kepadanya, namun bocah itu tidak menjawab dan mundur ke dalam kegelapan hutan. Setelah pulih dari serangan Mbah Jiwo, ular itu mencoba kembali menyerang Rumi. Kali ini dengan badannya yang tanpa kepala, berjalan merangkak diikuti liukan ekor ular yang sangat panjang yang menyatu dengan tubuhnya. Harusnya Mbah Jiwo segera menyerang makhluk itu, namun entah mengapa ia terlihat ragu. Sebelum sempat mencelakai Rumi, tiba-tiba hantu bocah itu muncul kembali menghadang makhluk yang merangkak dengan cepat menuju kami. Bu, wes. Bu, sudah Bu, sudah, ucap anak itu dengan wajah yang sedih. Tunggu, dia bilang ibu. Dibanding aku yang bingung, Ismi lebih sigap. Ia mendekati bocah itu dan menyalakan korek api tua tepat sebelum makhluk ular bertubuh manusia tanpa kepala itu sampai ke sini. Cahaya api itu membuat tubuh ular itu menggeliat seperti kesakitan. Ismi, keluarkan batu hitam yang kamu simpan, perintah Mbah Jiwo. Saat batu itu dikeluarkan, hantu bocah itu mengambil kembali kepala seorang wanita yang sudah tidak berbentuk, yang selama ini ia panggil ibu, dan mendekatkannya ke tubuh makhluk itu. Seolah merespon tubuhnya, kepala yang dibawa hantu bocah itu terlihat mulai bergerak. Min, kowe imin toh? Min, kamu imin kan? Tiba-tiba kepala itu berbicara dengan lemas. Nggih Bu, niki kulo, Paimin. Iya Bu, ini saya Paimin, balas hantu bocah itu yang ternyata bernama Paimin. Bu, Imin bawa konco-konco sing iso nulungi ibu. Bu, Imin bawa teman-teman yang bisa nolongin ibu, ucapnya. Mendengar ucapan itu, kami segera berkumpul di dekat hantu bocah itu. Tanpa bertanya apapun, kami sudah mengerti mengenai kejadian ini. Jadi ibumu dipaksa menjadi anak buah penunggu lembah itu? Tanya Mbah Jiwo. Hantu bocah itu mengangguk dengan wajah sedihnya. Terlihat tubuh ular yang menyatu dengan ibu hantu Paimin itu masih menggeliat terkena cahaya dari korek api milik Rumi. Mbah, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanya Rumi yang merasa kasihan setelah melihat kejadian ini. Untuk membunuh satu makhluk tidak begitu sulit, tapi saya tidak memiliki ilmu untuk menolong ibu bocah itu, jawab Mbah Jiwo. Kalaupun ada yang bisa menolong, itu cuma dia. Kami mengerti arah perkataan Mbah Jiwo. Seseorang yang memiliki ilmu untuk menenangkan makhluk yang sudah dikutuk tidak lain adalah Pak Le. Hantu bernama Imin itu terlihat sedih. Namun kami berjanji setelah menyelamatkan Pak Le, kami akan meminta Pak Le untuk menenangkan roh ibunya. Sebuah mantra diucapkan oleh Mbah Jiwo, sama seperti saat kami mengajak roh dari rumah Mbah Jiwo untuk mendiami batu hitam. Seketika kepala ibu hantu bocah itu menghilang, namun berbeda dari sebelumnya. Kali ini tubuhnya yang menjadi satu dengan ular juga menghilang terikat dengan batu itu. Kejadian itu menyisakan sesuatu di hati kami. Entah apa yang terjadi, desa asal ibu kami hingga penderitaan tetap dialami oleh penduduknya, bahkan setelah mereka mati. Jadi maksudmu meminta kami untuk memutar karena ibumu ini ya? Kenapa nggak langsung bilang aja? Tanyaku pada Imin yang sekarang berjalan memandu kami.
namun ia menggelengkan kepalanya. Yang menjaga di sini satunya bukan roh manusia, jawabnya sambil terus berjalan ke depan tanpa menjelaskan lebih lanjut. Aku menoleh ke arah Mbah Jiwo. Jawaban polos bocah itu ternyata juga membuatnya resah. Seolah cepat atau lambat, kami harus menghadapi makhluk itu. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya sebuah pemandangan mengerikan muncul di hadapan kami. Sebenarnya persis seperti yang diceritakan Mbah Jiwo, namun saat melihat secara langsung, ini jauh lebih mengerikan. Di tengah-tengah hutan, terlihat ratusan ular mengelilingi seseorang yang sedang duduk bermeditasi tanpa bergerak sedikit pun. Beberapa ular berukuran besar juga terlihat mengawasi dari jauh. "Mas Dimas, itu Pak Le," ucap Rumi yang menyadari sosok pria yang dikelilingi ular dengan tubuh yang tidak terurus. Aku mengangguk sambil menggenggam batu hitam yang kubawa. Aku bersiap menuju ke tempat Pak Le berada. "Mbah Jiwo, berikan saya perintah. Apa yang harus saya lakukan untuk menolong Pak Le?" ucapku pada Mbah Jiwo, berusaha untuk tidak bertindak gegabah. "Bukan kamu, tapi Rumi yang bisa ke sana," ucap Mbah Jiwo. Aku menoleh pada Mbah Jiwo. "Maksudnya Rumi ya harus ke sana?" tanyaku. Mbah Jiwo mengangguk. "Ular itu akan menyerang siapapun yang mendekat. Namun karena makhluk itu mengincar Rumi, ular-ular itu tidak akan menyentuh Rumi bila Rumi tidak menyerangnya," jelas Mbah Jiwo. Aku mengerti, walaupun sebenarnya aku setengah tidak setuju membiarkan Rumi ke sana. Tapi sepertinya Rumi pun terlihat sudah mempersiapkan nyalinya untuk hal ini. "Rumi, tugasmu hanya mengembalikan keris Sukma Geni pada Bimo. Setelahnya, ia akan mengurus sisanya," jelas Mbah Jiwo. "Dimas, kita berjaga, jangan sampai ada satupun makhluk yang mendekat ke Rumi," perintah Mbah Jiwo. Seperti ucapannya, aku dan Ismi pun sudah menyadari keberadaan makhluk lain yang bersiap menghalangi niat kami. "Rumi, bawa ini. Pastikan korek ini terus menyala sampai kamu kembali," ucap Ismi yang menyerahkan korek api pusakanya kepada Rumi. Rumi yang mengerti segera berjalan perlahan ke dalam lautan ular di hadapannya. Selangkah demi selangkah, ia mendekat dengan diterangi cahaya korek pemberian Ismi. Rumi memilih langkahnya dengan hati-hati, sebisa mungkin tidak menginjak ular yang ada di kakinya, walaupun sebagian dari ular itu sudah bermain dengan melilitkan tubuhnya di kaki Rumi. Di satu sisi, Mbah Jiwo dikagetkan dengan keberadaan pocong dan mayat hidup yang merayap menghampirinya. Tolong kami," ucap makhluk itu. Terlihat setiap makhluk itu terlilit ular berwarna hitam yang keluar masuk dari rongga-rongga matanya. Mbah Jiwo mencoba membacakan beberapa mantra, namun sepertinya tidak berhasil. Di sisi lain, aku mengingat-ingat doa yang diajarkan oleh Pak Le dan segera membacakannya. Makhluk itu terlihat mulai tenang dan berhenti, namun ular yang melilit mereka seperti mengamuk menyambut sesuatu. Perlahan pocong dan mayat hidup itu tertarik kembali ke dalam semak oleh lilitan ular yang lebih besar. "Bagus, kalian membawanya kemari." Tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam kegelapan. Dari sana perlahan muncul seorang wanita cantik berpakaian keraton, namun dengan sekumpulan ular yang melilit di tubuhnya. "Dimas, Ismi, perhatikan Rumi. Biar aku menahan makhluk ini hingga Bimo selamat," perintah Mbah Jiwo. Aku tahu dengan jelas betapa berbahayanya makhluk itu. Bisa jadi dialah yang menyebabkan semua bencana di tempat ini. Namun keadaan Rumi sama bahayanya. Kali ini makhluk hitam berukuran tinggi 2 kali tubuh manusia biasa melompat dari pohon dan bersiap menyerang Rumi yang hampir mencapai Pak Le. Aku sudah bersiap menggenggam batu hitamku, berusaha memanggil makhluk yang kubawa dari rumah Mbah Jiwo. "Tunggu dulu, Mas." Tiba-tiba Ismi menghalangi. Entah apa maksudnya, namun aku tetap merasa cemas oleh makhluk yang menyerang Rumi.
Sebuah cakaran melesat ke dalam lingkaran cahaya yang mengelilingi Rumi. Rumi yang tidak siap berusaha melindungi dirinya seadanya. Namun, ketika memasuki cahaya itu, lengan makhluk hitam yang menyerang Rumi berubah jadi lengan manusia. "Tunggu, itu apa Ismi?" tanyaku. Mbah Jiwo pernah cerita, beliau dan Pak Le pernah melawan makhluk seperti ini. Ternyata mereka adalah manusia pencari ilmu yang disesatkan oleh setan wanita itu. Jelas Ismi. Aku berusaha mengerti penjelasan Ismi, namun setan yang mulai kembali menjadi manusia itu membuat Rumi menjatuhkan koreknya hingga ia perlahan kembali berubah berwujud setannya. Sepertinya Rumi membuat keputusan. Ia mengambil koreknya yang terjatuh dan berlari menuju Pak Le sekuat tenaga tanpa mempedulikan ular yang ia injak hingga refleks menggigitnya. "Rumi, jangan nekat," teriakku. "Gak bisa Mas, kalau makhluk itu bangkit lagi, kita dalam masalah," balas Rumi yang masih berlari dengan luka di kakinya yang semakin banyak. Benar ucapan Rumi, makhluk tadi mulai kembali ke wujud setan sepenuhnya. Aku mencoba membacakan doa-doa untuk menahannya. Setidaknya bisa memberi waktu untuk Rumi. Namun wajah Rumi terlihat menghitam. Sepertinya racun ular itu mulai mempengaruhinya. "Rumi!" teriakku. Beberapa langkah lagi, Rumi mencapai Pak Le. Namun racun dari ular yang menyerangnya sudah menjalar ke seluruh tubuh hingga membuatnya sulit bergerak. Tangan Rumi mengambil keris sukma geni di pinggangnya. Tatapan matanya yang kosong terlihat seperti perjuangan terakhirnya. Ia mengacungkan keris itu ke arah seorang pria yang masih menjaga posisi meditasinya tak jauh dari tempatnya berada sekarang. Aku hampir tak mampu menahan air mataku. Namun sesuatu yang kami tunggu-tunggu ternyata terjadi. Mata Pak Le terbuka. Dengan segera ia merebut keris raga sukma dari tangan Rumi dan menggoreskan bilah putih dari keris raga sukma ke tangannya. Beberapa tetes darah yang membasahi bilah keris itu berubah menjadi api berwarna putih. Pak Le meneteskan api itu pada Rumi dan dirinya. Dengan segera ia menggendong Rumi melewati lautan ular di sekitarnya. Pemandangan mengerikan terjadi. Pak Le berlari dengan ratusan ular yang menyerangnya dan Rumi yang hampir kehilangan kesadaran. Hampir seluruh tubuhnya dipenuhi oleh ular yang menggigitnya berulang kali. Namun sesuatu yang membuatku takjub juga terjadi. Dari luka yang ditimbulkan oleh ular itu, perlahan muncul api dengan warna yang sama dari keris itu dan menutup luka mereka hingga kembali pulih. Tanpa butuh waktu lama, Pak Le segera mencapai tempat kami berada. Aku cukup lega, namun saat aku menoleh ke arah Mbah Jiwo, rasa itu mendadak menghilang. Saat ini tubuh Mbah Jiwo tergantung di ketinggian dengan lilitan ular yang melawannya. "Mbah Jiwo!" Aku bersiap menghampiri Mbah Jiwo, namun Pak Le menghadangku dan menyerahkan Rumi yang mulai kembali sadar kepadaku. "Jaga adikmu," ucap Pak Le yang segera melesat ke arah Mbah Jiwo dengan keris di genggamannya. Kali ini Pak Le menerjang dengan bilah hitam keris sukma geni yang ia genggam. Dengan sigap, ekor ular yang melilit Mbah Jiwo terpotong dengan mudah. Tak hanya itu, api hitam muncul dari bilah hitam keris sukma geni milik Pak Le, seolah mengenali darah makhluk yang diserangnya. "Terima kasih Bimo," ucap Mbah Jiwo yang berhasil selamat dari makhluk itu. "Jangan berterima kasih. Serangan itu adalah hasil keringat dari darahmu yang membalikan kesaktian keris ini, bahkan membuatnya hingga sekuat ini," ucap Pak Le tanpa memalingkan pandangannya dari wanita cantik yang dikelilingi ular itu. Seolah marah dengan serangan Pak Le, makhluk itu terlihat memanggil seluruh makhluk yang menjadi pengikutnya. Tak lama setelahnya, ular-ular besar, makhluk hitam setinggi 2 kali tubuh manusia, hingga siluman ular berbadan manusia sudah berada di sekitar kami. Kami sudah bersiap dengan apapun yang terjadi. Namun, wanita itu berjalan menghampiri kami sebelum memerintahkan pengikutnya. "Rumi,
Kenapa kamu ada di sana? Seharusnya kamu ada di sini, ucap makhluk itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya dan tetap menggenggam erat tangan adikku. Kamu tahu untuk apa leluhurmu melakukan perjanjian denganku hingga mengorbankan keturunan-keturunannya, ucap makhluk itu. Rumi, Dimas, jangan dengarkan ucapan makhluk ini, teriak Pak Lek yang berusaha menjaga kami. Leluhur kalian, buyut kalian memohon kekuatan yang sangat besar kepadaku dengan menumbalkan 6 kepala wanita perawan untuk melindungi desa dari santet yang dikirim oleh seorang dukun. Makhluk itu melanjutkan ceritanya, dan dukun yang berbuat keji membantai warga desa leluhur kalian itu adalah leluhur seseorang yang berpura-pura baik dengan kalian. Makhluk itu menoleh ke arah Mbah Jiwo. Tunggu, maksudnya semua bencana ini terjadi karena leluhur Mbah Jiwo membantai desa leluhur kami dengan santet. Dimas, Rumi, jangan dengarkan ucapan setan itu. Semua itu hanya untuk memengaruhi kalian, teriak Pak Lek yang khawatir dengan kami. Mbah Jiwo, apa itu benar? Teriakku pada Mbah Jiwo. Terlihat Mbah Jiwo tidak membela diri. Ia mengangguk dan menundukkan kepalanya. Dimas, Rumi, kemarilah. Biar ku bantu kalian membalaskan dendam kalian pada cucu dukun biadab itu, ucap makhluk itu dengan tertawa. Aku mencoba mendekat ke arah Mbah Jiwo, namun Ismi segera berlari dan menghalangi kami mendekat ke Mbah Jiwo. Minggir Ismi, teriakku pada Ismi yang mencoba menghalangiku dan Rumi. Dimas, Rumi, aku tidak peduli apa yang terjadi padaku setelah ini. Namun jangan biarkan adikmu jatuh ke tangan makhluk ini, ucap Mbah Jiwo tiba-tiba. Setelah kepergianku, tidak ada lagi keluarga atau keturunanku yang tersisa. Itu artinya, tidak ada lagi dendam leluhur kalian yang harus dibalaskan, dan kalian bisa hidup dengan tenang. Ismi mencoba menahan tangisnya. Ia tidak pernah tahu masalahnya akan terjadi sepelik ini. Aku menggenggam tangan Romi dan mendekat ke Mbah Jiwo. Begitu juga dengan Ismi yang mencoba menghalangiku. Apa maksud Mbah Jiwo? Tidak ada keluarga yang tersisa. Lalu kami siapa? Ucapku yang segera berdiri di samping Mbah Jiwo bersama dengan Ismi dan Rumi. Iya Mbah, Rumi gak peduli sama cerita makhluk itu. Yang Rumi tahu Mbah Jiwo baik sama Rumi sama Mas Dimas. Mbah udah kayak Mbah Rumi sendiri. Kali ini Rumi yang mencoba menyampaikan perasaannya ke Mbah Jiwo. Kali ini air mata di wajah Ismi benar-benar tumpah. Sepertinya ia tidak menyangka reaksiku dan Rumi. Mbah Jiwo, Ismi juga udah gak punya siapa-siapa. Walaupun 3 hari ini ada karena bencana ini, Ismi ngerasa punya keluarga lagi, ucapnya sambil menutup matanya untuk menyembunyikan air matanya. Dengan sigap Rumi memeluk bahu Ismi dan mencoba menghiburnya. Tiba-tiba Pak Lek tertawa. Ternyata Mbah Jiwo juga bisa mendidik anak dengan baik. Aku tersenyum melihat tingkah Pak Lek yang santai, seolah tidak mengingat bahwa dirinya baru saja terbebas dari lautan ular itu. Karena tidak hanya Mbah Jiwo, ketulusan Pak Lek yang setengah mati membantu kami sejak di Kampung Serawen membuat kami tidak punya alasan apapun untuk menyimpan dendam, apalagi menyakiti orang lain. Akhirnya Pak Lek maju mendahului kami menghadapi setan wanita itu. Aku segera menyusul dengan genggaman tanganku yang sudah dihiasi kabut berwarna hitam. Dendam hanya akan menciptakan dendam yang lain. Satu-satunya cara menyelesaikan hanyalah dengan mengakhiri urusan kami dengan makhluk laknat seperti kalian, ucapku sembari membacakan mantra berbahasa Jawa kuno yang diajarkan Mbah Jiwo. Hingga sesosok makhluk besar bertubuh hitam, berwajah kerbau, muncul tepat di hadapan kami.
Kimaisa Ombo. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bagaimanakah kelanjutan dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Cerita Lembah Keramat bagian ketiga? Pastikan Anda tidak melewatkan dan tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.